Selamat malam Abdul Haris, bisa dengar suara saya? Selamat malam Robi, bisa dengar suara saya? Oke, baik. Kita menunggu teman-teman yang lainnya untuk bisa join. Mungkin kita tunggu 5 menit sampai 10 menit. Selamat malam Laura, bisa terdengar suara saya ya? Oke, kita tunggu mungkin sekitar 2 menit lagi atau 5 menit lagi untuk teman-teman yang lain untuk bisa join. Thanks, Mbak.
Oke, mungkin kita bisa mulai aja sambil menunggu teman-teman yang lain yang bisa join dalam web malam ini ya, web yang pertama atau web yang kedua untuk mata kuliah administrasi jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya semuanya. Terima kasih untuk bisa hadir di dalam web yang kedua ini atau web yang pertama. Di sini saya akan menekankan untuk pembahasan tugas kali ya, untuk tugas yang pertama, karena di sini nilainya masih banyak yang belum memuaskan ya untuk dari sisi hasil. Berarti kita kaitannya ke pembahasan mengenai IP addressing ya, IP addressing, sistem pengalamatan IP. Oke. Saya kasih materinya yang modul saja biar lebih dipahami. Modulnya, oke yang ini. Sudah terlihat ya screen-nya di sana? Untuk addressing. Oke, untuk IP address ya, IP address di sini untuk panjang nanti yang terkait dengan tugas ini nanti akan saya berikan untuk perhitungannya juga ya untuk tugas. IP address kalau kita lihat 32 bit biner dari mulai ujung kiri sampai dengan ujung kanan ini 32 bit. Masing-masing kolom terdiri dari 8 bit ya, 8 kolom. 4 kolom ini 8 bit semua. Jadi totalnya ada 32 bit untuk semua total bitnya. Nah, di bagian 2 bit di sebelah kiri ya atau 2 kolom di sebelah kiri ini disebut sebagai network ID. Kemudian di kolom 2 kanan ya yang di bagian kanan 2 ini yang disebut sebagai host ID-nya. Nah, kalau kita konversi di sini ada metode konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, kalau kita konversi nilainya itu dari 0 sampai dengan 255. Nah, untuk nilai biner yang ini ya 0001 ini didapatkan dari konversi 1 kali 2 pangkat 0. Ya, itu didapatkan 1. Ditambah 0 kali 2 pangkat 1, ditambah 0 kali 2 pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, sampai dengan pangkat 7. Sehingga kalau kita jumlahkan tadi 1 kali 2 pangkat 0 didapatkan 1, sehingga didapatkan desimalnya adalah 1. Itu ya, kalau dikonversikan dari biner ke desimalnya. Begitu juga dengan yang ini,
kita konversikan ke bilangan desimalnya berarti 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 pangkat 3 pangkat 4 pangkat 5 pangkat 6 sampai dengan pangkat 7. Kita jumlahkan didapatkan 0 ya. Kemudian untuk di bagian kolom yang ketiga, sama perhitungannya juga seperti tadi, 0 kali 2 pangkat 0, ditambah 0 kali 2 pangkat 1, 0 pangkat 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 3, ditambah 0 kali 2 pangkat 4, ditambah 1 kali 2 pangkat 5, ditambah 0 kali 2 pangkat 6, ditambah 1 kali 2 pangkat 7. Semua hasilnya tadi untuk perpangkatan dijumlahkan, di total didapatkan 168. Ya, itu untuk desimalnya. Kemudian untuk posisi yang kolom di paling awal di sini, untuk didapatkan nilai 192 itu dari 0 kali 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, ditambah 1 kali 2 pangkat 6, ditambah 1 kali 2 pangkat 7. Sehingga kalau kita dapat 64 ditambah 128, ya nilainya 192. Nah, untuk IP address sendiri ada sistem pengkelasan. Ya, ada IP address kelas A, ada kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, setiap pembagian kalau kita lihat nanti kalau di soal itu masuknya ke dalam kelas C ya, di tugas itu masuknya di dalam kelas C karena dia diawali network ID-nya itu 192.168 ya. Ini untuk kelas C-nya. Untuk kelas A-nya dimulai dari 0 sampai dengan 126. 127-nya ini dipergunakan untuk loopback dari jaringan. Network ID 8 bit, sisanya host ID ada 24 bit. Ya, di sebelah kanan ini ada 24 bit, ini kelas A. Kemudian untuk kelas B-nya, network ID-nya 16 bit, host ID-nya ada 16 bit. Dimulai dari 128 sampai dengan 191. Ya, untuk network ID-nya, host ID-nya 255.255. Untuk sampai mentoknya ya di 255. Kemudian di kelas C-nya dari 192 sampai dengan 223. Ya, 223 untuk kelas C. Network ID-nya berarti ada 24 bit, dari ujung kiri ke ujung kanan sini ada 24 bit, dan host ID-nya ada 8 bit. Kemudian untuk kelas D-nya berarti dari 223, kelas D-nya 224 sampai dengan 239. Ini semua dipergunakan untuk alamat multicast, dan kelas E-nya dipergunakan biasanya ini untuk penelitian jaringan-jaringan di masa depan. Ini dimulai dari 240 sampai dengan 255, 255, 255, 255. Nah, nanti yang terkait dengan tugas masuk ke dalam kriterianya adalah kelas C, ya, yang ini. Oke, saya lanjut di sini untuk network ID menentukan alamat dari suatu jaringan komputer yang terkait dengan sistem pengkelasan. Sedangkan host ID yang terkait dengan jumlah perangkat. Ya, seperti yang ada di tugas jumlah perangkat, misalkan untuk departemen IT berapa, penjualan berapa, itu masuk ke dalam bagian dari host ID atau jumlah perangkatnya dalam satu jaringan. Nah, kalau kita jabarkan tadi seperti ini ya, kelas A 8 bit untuk network ID dan host ID-nya ada 24 bit. Dan kelas B-nya network ID-nya ada 16 bit dan host ID-nya ada 16 bit. Kelas C-nya network ID-nya 24, host ID-nya ada 24 bit. Kalau kita jabarkan dalam bentuk tabel untuk pengalamatan IP address dari kelas A dimulai dari range dari 1 sampai dengan 126. Untuk 127-nya dipergunakan untuk loopback. Kalau kita konversikan dari desimal 1 ke bilangan biner, didapatkan 0,00001. Ya, didapatkan binernya adalah seperti ini. Kalau kita balikan lagi, translate ke desimal, berarti 1 kali 2 pangkat 0, ditambah 0 kali 2 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7. Didapatkan desimal 1.
gitu ya. Berikutnya juga dengan yang 126 dikonversikan ke bilangan biner dapatnya seperti ini. Kita konversi. Untuk subnet max-nya didapatkan 255.000. Sehingga 255 ini kalau kita konversikan ke biner, satunya ada 8 ya. 1111 titik, semua sisanya adalah 0. Untuk mendapatkan jumlah network ID, didapatkan untuk kelas A-nya 126, jumlah hostnya ada 16.777.274 ya untuk host per networknya. Itu untuk kelas A. Kemudian untuk kelas B-nya dari mulai 128 sampai dengan 191. Kita konversikan ke biner, dari desimal ke biner didapatkan 10000. Nah, kalau kita balikan lagi konversi berarti 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, 0 kali 2 pangkat 6, ditambah 1 kali 2 pangkat 7, yaitu 128. Ya, ini binernya. Untuk 191 ini binernya, kalau kita konversi. Kemudian untuk default subnet max-nya di kelas B-nya itu ada 255.255.000. Jumlah network ID-nya didapatkan 16.384 untuk jumlah network ID-nya. Dan jumlah hostnya sebesar 65.534 host atau perangkat. Ya, ini jumlah perangkat di dalam satu subnet jaringan. Kemudian untuk kelas C-nya, ini yang kita pergunakan di dalam tugas ya dari mulai range IP 192.168, host ID-nya berapa gitu ya, XX, sampai dengan 223. Range IP-nya mulai dari 192 ini binernya, sampai 223 ini binernya. Default subnet max berarti 255.255.255.0. Ini satunya berarti ada sebanyak 24 bit. 1118.11118 lagi, titik 118, semuanya yang terakhir di sini adalah 0. Nah, sehingga didapatkan untuk jumlah network ID-nya sebesar 2.097.152 untuk jumlah host ID, network ID-nya. Host ID-nya untuk kelas C didapatkan 254 host per jaringannya. Nah, untuk gambaran infrastruktur mungkin seperti ini ya, untuk contoh sederhananya. Untuk aturan, nomor pertama dari network ID tidak boleh angka 127, karena di sini dipergunakan untuk loopback dari jaringan. Kemudian juga host ID tidak boleh semuanya terdiri atas 255. Host ID juga nggak boleh ada angka 0, ya tidak semuanya boleh ada angka 0. Dan sifatnya host ID harus unik antara satu network ID dengan network ID yang lain. Ini kita gambarkan untuk desain topologi ya. Ini untuk desain topologi kelas A. Di sini untuk privat kelas A 10.00. Ini kelas B-nya 172.16.00. Dan ini kelas C-nya di segmen yang ketiga 192.168.2.0. Ini misalkan untuk host ID-nya ya. Host ID-nya. Kemudian kita detailkan lagi untuk desain topologinya. Di segmen yang pertama tadi kelas A, segmen yang kedua kelas B, segmen yang ketiga kelas C. Di perangkat router berarti kita set konfigurasi IP kelas A-nya, bagian ini, dan kemudian IP untuk kelas B-nya, privatnya ya, di bagian sini, dan kelas C-nya di bagian sini. Supaya apa? Supaya si segmen 1 bisa koneksi ke segmen yang kedua atau bisa koneksi ke segmen yang ketiga karena sudah di set di dalam tabel router atau tabel routing yang ada di perangkat router. Nah, kalau kita detailkan di setiap PC kita masukkan IP-nya, misalkan di sini ada IP 10, 11 gitu ya, 12, kemudian di segmen yang kedua ada 172.16.010, 172.16.011, 12 ya di masing-masing perangkatnya. Kemudian di kelas C-nya juga sama. Di kelas C misalkan ini PC yang pertama 211,
atau 210, kemudian 211. Ini secara gambaran desain infrastrukturnya. Kemudian di pemberian alamat IP, kalau di Microsoft Windows, di sistem operasi Windows, kita bisa masukkan di bagian control panel, di bagian icon network addressing, ya. Di bagian menu use the following IP address, ini kita bisa set untuk manual IP address-nya, kita masukkan subnet mask dan default gateway-nya. Dan preferred DNS ini biasanya dimasukkan IP ini dari ISP biasanya, ya, Internet Service Provider, dari tempat kita berlangganan internet setiap bulannya, supaya nanti koneksinya melalui jalur yang disediakan oleh ISP tadi. Ini setting secara manual atau statik. Kemudian yang kedua, kalau di jaringan itu ada setting di automatic, ya, dengan menggunakan konfigurasi DHCP namanya, Dynamic Host Configuration Protocol. Berarti nanti yang memberikan alamat IP-nya secara otomatis adalah perangkat dari router atau dari perangkat switch-nya. Dan kalau kita setting di dalam control panel, di sini kita bisa set dimasukkan di bagian obtain on IP address automatic. Ini kita nggak usah kita setkan, nanti IP secara otomatis diberikan ke PC-PC, ke perangkat-perangkat melalui konsep DHCP tadi, Dynamic Host Configuration Protocol. Kemudian untuk melihat konfigurasi, kalau di command prompt bisa dites pakai ipconfig, ya, pakai ipconfig kita ketikkan ipconfig, maka nanti akan muncul semua konfigurasinya di dalam command prompt tadi. Nah, untuk IP address privat artinya di sini hanya dipergunakan di jaringan lokalnya saja, ya, jaringan lokal. Untuk kelas A-nya biasanya di sini diawali dengan 10, ya. 10.0.0.0, subnet max-nya 255.000. Range IP address yang bisa didapatkan dari mulai 10.001 sampai dengan 10.255.255.254. Di kelas B-nya 172.16.00 sampai dengan 01 sampai dengan 172.16.255.254. Untuk subnet max-nya bisa kita dapatkan 255.255.00. Ini bukan 240, ya, 255. Kemudian di kelas C-nya untuk privatnya 192.168.00 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Range IP address yang bisa didapat di IP privat ini 192.168.01 sampai dengan 192.168.255.254. Ini untuk IP private. Nah, nanti di tugas ini masuk ke dalam kelasnya yang 192.168, ya. Nah, sekarang lebih secara teknisnya, subnetting. Subnetting ini berarti kita akan mengorbankan sebagian bit host ID yang terletak di 2 kolom di sebelah kanan itu untuk pembuatan dari network ID tambahannya yang dikenal dengan subnetting. Nah, perhitungan dari subnetting akan didapatkan subnet max yang baru hasil subnetting, kemudian juga jumlah subnet yang akan terbentuk, jumlah perangkat atau host dari setiap subnet, range alamat host atau yang disebut sebagai usable range dari setiap subnet, dan alamat broadcast dari setiap subnetnya. Nah, subnetting di sini bisa kita terapkan di IP classful ataupun di class list menggunakan notasi yang namanya CIDR atau class list interdomain routing. Nah, penulisannya di sini kita dengan mencantumkan jumlah bit yang dipergunakan sebagai network ID dengan mempergunakan notasi garis miring, ya, disebut sebagai slash atau yang kita kenal dengan namanya prefix, ya. Namanya prefix. Contoh, ada IP di sini 192.168.1.2 dengan slash 24. Slash 24 artinya sebanyak 24 bit dari sebelah kiri, dari ujung sini sampai ke sini adalah 24 bit, 888, ya. Totali 24.
Sehingga sisa bit yang bisa kita pergunakan untuk pembuatan host sebanyak 8 bit, yaitu 32 min 24, sama dengan 8 bit. Nah, subnet max yang bisa terbentuk binernya hasilnya seperti ini, ya. Dengan kita konversikan ke bilangan desimalnya 255 untuk yang ini, ya, kemudian 255 untuk bagian kolom yang ini, dan 255 untuk kolom bagian yang ini. Kalau kita konversikan ke bilangan apa namanya desimal, ya berarti 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 4, 1 kali 2 pangkat 5, 1 kali 2 pangkat 6, 1 kali 2 pangkat 7, ya. Sehingga kalau kita jumlahkan totally 1, 2, 4, 8, 16, 32, ya 64 sampai dengan 128, ya, didapatkan total 255 untuk nilai desimalnya. Nah, kalau kita gambarkan secara subnet max nilai CIDR prefix 9. Bentar, saya hitungkan dulu dengan pakai notepad ya agar lebih jelas. Pakai notepad sebentar. Notepadnya sudah terlihat ya di sana? Sudah, Pak. Oke. Ya, Untuk yang sudah, Pak. untuk prefix yang 8 dulu ya. Prefix 8 berarti di atasnya ini nilainya itu adalah 8 bit. Ya, 111 sebanyak 8 bit. Kalau kita konversikan ke bilangan desimal didapatkan 255. Dari didapatkan 1 kali 2 pangkat 0 ya ditambah 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 4, 1 kali 2 pangkat 5 pangkat 6, dan 1 kali 2 pangkat 7. Dijumlahkan semua tadi ya, didapatkan 255. Ini prefix atau slash 8. Kalau slash 9-nya berarti kita tambahkan 1 saja, berarti di sini nilainya adalah 128. 8 bit di sini ditambahkan 1 bit di sebelahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya kita kurangin. Dari ujung kiri sini sampai ke sini 8 bit ditambah 1, 9 bit. Ya, nilainya 128 untuk desimalnya. Berarti nilai yang ini ya, 128 berarti 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 4 ditambah 0 kali 2 pangkat 5 ditambah 0 kali 2 pangkat 6 ditambah 1 kali 2 pangkat 7. Semua dijumlahkan, yang di 2 pangkat 7 ini berarti nilainya 128 ya. Nilainya 128. Nah, untuk prefix yang 9. Kemudian kalau prefix yang 10 berarti kita tambahin lagi 1 bit lagi di sebelah kanannya ya. Jadi 8 bit dari ujung kiri ke sini, 8 bit ditambah 2 bit, totally ada 10 bit. Sehingga kalau kita jumlahkan didapatkan 192. Didapatkan itu dari 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 pangkat 4, 0 kali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 6 ditambah 1 kali 2 pangkat 7. Berarti 64 ya, 2 pangkat 6-nya ditambah 1 kali 2 pangkat 7, 128 didapatkan 192. Gitu ya. Itu untuk yang prefix 10 atau slash 10. Kemudian prefix yang 11 sama, berarti kita tambahkan lagi di sini 1 bit ya. Untuk yang 11-nya, berarti dari ujung kiri ke sini 8 bit, sampai ke sini ditambah 3 bit, didapatkan 11 bit. Kalau kita konversikan berarti nilainya didapatkan di sini adalah 224. Kita konversikan berarti 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 4,
ditambah 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 6 ditambah 1 kali 2 pangkat 7. Sehingga didapatkan 224. Itu nilai dari 128 ditambah 64 ditambah 32. Ya, 224. Itu nilai perpangkatannya tadi. Kemudian ya berlanjut terus ya, kita bergeser tambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu ya. Sampai di bagian ini. Di 16 berarti satunya sampai full di sini ya. Nah, ini adalah prefix 16. 16 didapatkan nilainya adalah 255 ya. Nah, kalau kita lihat di sini mulai dari prefix 8 sampai 16 ini adalah dia masuk ke dalam kelasnya adalah kelas A ya. Subnet max-nya adalah kelas A dari 8 sampai 16. Kemudian dari 17 sampai ke slash kalau kita lihat di sini slash ke 23 ya, ini masuk ke dalam kelas B 255 255 00 ya, dari 16 sini sampai ke 23. Kemudian kelas C-nya mulai subnet max-nya kelas C 255 255 2550 mulai dari slash 24 sampai dengan slash 32 atau prefix 32. Itu untuk kelas yang C-nya ya, seperti itu. Oke, nah kita lebih detailkan lagi dengan menggunakan tabel tadi. Posisi bit IP addressing, posisi bit yang pertama berarti 2 pangkat 0. Tadi ya di posisi yang pertama nih didapatkan hasil desimalnya 1 ya. Kemudian 2 pangkat 1 digeser ke sini ya. Berarti ini 0 kali 2 pangkat 0 hasilnya apa namanya? 0 ya. Kemudian 1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2 gitu ya. Kemudian kita geser lagi untuk posisi bit yang ketiga. Geser ketiga di sini didapatkan bentuk desimalnya 2 pangkat 2 4 ya. Kemudian kita geserkan ke posisi yang keempat 2 pangkat 3 pangkat 4 pangkat 5 pangkat 6 sampai dengan pangkat 7. Kalau kita konversikan dari biner ke desimal, hasilnya kalau 2 pangkat 7 128, 2 pangkat 6-nya 64, 2 pangkat 5-nya 32, 2 pangkat 4-nya 16, pangkat 3-nya 8, 2, 4, 2 pangkat 1-nya 2, dan 2 pangkat 0-nya 1. Nah, untuk subnettingnya berarti kita membagi atau menyelubungkan ya, bit yang diselubungkan itu host ID-nya berarti untuk kita selubungkan. Contoh untuk jumlah bit max-nya 1, kita selubungkan di sini 1 ya. Didapatkan subnet max-nya 128. Itu didapatkan hasil dari yang ini. Jadi dalam 1 kali 2 pangkat 7 nilainya 128. 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, ditambah 0 kali 2 pangkat 6, ditambah 1 kali 2 pangkat 7. Itu nilainya 128. Nah, kalau untuk dijadikan bentuk slash, ini slash 1 dan mendapatkan jumlah subnet, berarti didapatkan rumus 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Kemudian kalau jumlah bitnya kita selubungkan 2, berarti nilainya adalah 192. Didapatkan dari 128 ditambah 64 ya, dari sini. 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 pangkat 3 pangkat 4 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 6 64 ditambah 1 kali 2 pangkat 7 128. Didapatkan 192 ya. Ini untuk bentuk biner dan bentuk desimalnya. Kemudian kalau didapatkan subnet berarti 2 pangkat N didapatkan 4. Ya, 2 pangkat N 4. Ini untuk 2 bit yang diselubungkan. Kalau 3 bit yang diselubungkan
Berarti kita 3 bit ini kita selubungkan kalau kita hitung binernya seperti tadi ya. 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 pangkat 2 pangkat 3 pangkat 4 pangkat 5 1 kali 2 pangkat 5 32 ditambah 1 kali 2 pangkat 6 64 ditambah 1 kali 2 pangkat 7 128 sehingga kita total 224. Kemudian ada 4 bit yang kita selubungkan, kita tambahkan lagi di sini jumlah bit max selubung 4, slashnya atau prefixnya 4, jumlah subnet yang didapatkan 2 pangkat 4, 16. Sehingga kalau kita hitung, mendapatkan jumlahnya adalah 240, didapatkan dari 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 6 ditambah 1 kali 2 pangkat 7. 108 tambah 64 tambah 32 tambah 16, 240. Sisanya ini 0 semua ya. Dari 0 kali 2 pangkat 0 tadi, 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 3. Ya. Itu untuk yang binernya kita selubungkan sebanyak 4. Oke. Sampai sini jelas? Atau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Ya. Cukup, Pak. Cukup jelas. Oke, baik. Saya lanjut ya. Untuk selubung kita selubungkan binernya 5. 5 berarti di sini didapatkan slashnya prefix 5, jumlah subnetnya 2 pangkat 5 ya 32. Sehingga kalau kita konversikan dari biner ke desimal, 0 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 3, ditambah 1 ya, 1 kali 2 pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7 ya. Sehingga kalau kita jumlahkan totally tadi didapatkan 248. Ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 ya. Berarti ini 1 kali 2 pangkat 3. Ditambah 1 kali 2 pangkat 4, ditambah 1 kali 2 pangkat 5, ditambah 1 kali 2 pangkat 6, ditambah 1 kali 2 pangkat 7. 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128 didapatkan 248. Itu untuk selubung bitnya sebanyak 5. Kalau 6 ya berlanjut kita tambahkan lagi di sini 6 ya ada 6 bit yang diselubungkan. Sehingga kalau kita notasikan dalam bentuk slash prefix 6 dan jumlah bit tadi kita selubungkan 6, didapatkan konversi biner ke desimalnya 252, dihasilkan dari 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 4, 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 6, 1 kali 2 pangkat 7 ya. Sehingga didapatkan untuk totalnya adalah 48 ya, 48, 16, 32, 64, 128, didapatkan 252. Nah, untuk selubungnya kita tuju di sini didapatkan 254. Konversinya berarti 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 6 ditambah 1 kali 2 pangkat 7 ya. Sehingga kita jumlahkan 128 tambah 64 tambah 32, 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2, 254. Ya, dan terakhir kalau kita menyelubungkan ke semuanya 8 bit, kita konversikan dari biner ke desimal 255, prefix slashnya 8, ya, dihasilkan jumlah subnetnya berarti 2 pangkat 8, dihasilkan 256 untuk jumlah host atau perangkat per subnetnya, ya, dalam satu subnetnya. Ya, seperti itu untuk IP addressing dan subnetting. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan silakan sambil berjalan ya. Kalau masih ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Kita masuk ke contoh soal.
Misalkan ada IP kelas C 192.168.00, ini untuk network ID-nya. Kemudian kita punya subnet max kelas C 255.255.255 dengan bit yang kita selubungkan sebanyak 3, ya 224 tadi, berarti ada 3 bit yang kita selubungkan di sini, ya. Nah, sehingga untuk mendapatkan kelipatan, kita dapatkan itu dari 256 dikurangin 224 dari 3 bit yang kita selubungkan. Sehingga diperoleh kelipatannya per subnetnya adalah 32. Untuk mendapatkan berapa jumlah subnet yang kita dapat adalah 2 pangkat N. Nah, N-nya di sini adalah 3. Dari 3 bit yang kita selubungkan. Didapatkan ada 8 buah subnet. Kalau kita breakdown kan, di dalam penghitungannya ada subnet 1 sampai dengan subnet yang ke-8. Nah, kalau kita listkan di sini network ID kita mulai dari 192.168.00. Tadi kita peroleh kelipatannya 32 dari nilai 256 total untuk jumlah host ID dikurangin 3 bit yang diselubungkan didapatkan 224. Ya, sehingga per subnetnya itu kelipatan 32. Sehingga kalau kita lihat subnet 1, ini subnet yang kedua ya, kelipatannya berarti 0, kelipatannya 32 di sini dikurangin 1, 31 untuk mendapatkan broadband address, dikurangin 1 untuk mendapatkan range IP address atau yang disebut sebagai usable addressing ya 30. Nilai 1 ini kita tambahkan 1 aja, dari 0 kita tambahkan 1 gitu ya. Sehingga didapatkan range IP address-nya untuk subnet 1 seperti ini ya, dari 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.0.30 gitu ya. Nah, kemudian untuk menghitung subnet yang kedua dan yang ketiga, berarti kita ambil kelipatannya 32 tadi, 32 tambah 32, 64. Didapatkan untuk network ID subnet yang ketiga, dikurangin 1 untuk mendapatkan IP broadcast di subnet yang kedua, 63. Dikurangin 1, 62. Kemudian yang ini ditambahkan dengan 1, 33. Sehingga didapatkan range IP address untuk subnet yang kedua dari 033 sampai dengan 062 ya, seperti itu. Kemudian untuk subnet yang ketiga dan yang keempat sama seperti tadi, 32 kita tambahkan kelipatan 96 dikurangin 1, 95 kurangin 1, 94 ditambah 1, 65. Ini untuk usable IP address atau range IP address subnet yang ketiga, broadcast-nya 95 ya. Ini untuk di subnet yang ketiga. Untuk menghitung subnet yang keempat, kita ambil kelipatan dengan ke subnet yang kelima. 96 ditambah 32, 128 dikurangin 1, 127 kurangin 1, 126. Kemudian ditambah 1, 96 tambah 1, 97. Didapatkan range dari IP address untuk subnet yang keempat dari 097 sampai dengan 0126. Dan untuk subnet yang ke-6 sama ya, kita kelipatannya 32, 160 dikurangi 1, 159 kurangi 1, 158 ditambah 1, 129. Subnet yang ke-6 dan yang ke-7 tambah lagi 32, 192 kurangin 1, 191 kurangin 1, 190 ditambah 1, 161. Dan untuk di subnet yang ke-7 dan yang ke-8 kita tambahkan 32, 192 tambah 32, 224 dikurangin 1, 223 dikurangin 1, 222. Kemudian ini ditambah 1, 193. Sehingga kita peroleh range IP address di subnet yang ke-7
dari 0193 sampai dengan 0222. Dan untuk subnet yang terakhir 224 kita tambahkan 1225 sampai maksimumnya di 255 ya. Kita kurangin 1254 sehingga kita dapatkan range IP address untuk subnet yang ke-8 dari 0225 sampai dengan 0224. Ya, seperti itu untuk cara cepat di subnetting. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang kurang jelas apa penjelasan saya kecepatan? Silakan ditanyakan. Ini akan terkait dengan tugas. Satu ya. Nanti saya jabarkan juga untuk penghitungan di tugas satunya. Saya contohkan di 4 subnet aja ya. Dari mulai penjualan, pemasaran, kemudian IT, sampai dengan ke server. Oke, nggak ada yang mau ditanya ya. Berarti saya bisa lanjut dulu. Untuk contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua saya punya IP 200, 120, 10, 0 dengan prefix slashnya 24. Kemudian subnet max-nya untuk kelas C 255, 255, 255, 0. Dan kemudian ada jumlah bit yang kita hubungkan sebesar 4 bit. Sehingga kita N-nya adalah 4. Dan kalau kita lihat dengan N sebanyak 4 berarti ada 4 bit yang kita hubungkan sehingga kita dapatkan nilai 240 ya dari nilai 4 bit yang kita hubungkan. Berarti dari ujung sini ke sini ada 24 bit ditambah 4 bit yang kita hubungkan di sini. 1111 ada 4, kemudian 000 ya ada 4. Sehingga total kalau kita konversikan ke desimal ini 240. Kemudian untuk mendapatkan jumlah subnet berarti rumusnya adalah 2 pangkat N. 2 pangkat 4 ya didapatkan ada 16 subnet yang kita peroleh. Dan untuk mencari bobot kelipatan berarti total semua jumlah host di dalam kelas C-nya itu adalah 256. Dikurangin untuk bobot max-nya tadi 240 karena ada 4 bit yang kita selubungkan. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 16. Kelipatan 16 dari setiap subnetnya. Untuk subnet tadi didapatkan ada 16 subnet. Jadi kalau kita breakdown kan secara detailnya untuk subnet yang pertama, yang ini, kita mulai dari network ID-nya 200, 120, 10, 0, dengan kelipatannya tadi kita dapatkan, tadi kelipatannya adalah 16. Ya. 16 berarti 10.0 kelipatan 16 berarti 10.16 dikurangin 1 untuk mendapatkan broadcast address 10.15 dikurangin 1 10.14 kemudian ini ditambahkan dengan 1 ya 10.1 sehingga kita peroleh range IP address atau usable addressing di subnet yang pertama yang ini broadcast-nya 10.15 ya seperti itu. Untuk subnet max-nya tetap dituliskan 255 255 255 240. Kemudian kelas subnet yang selanjutnya di kelas C kita hitung dari kelas C ini di subnet yang kedua ya sama di subnet yang ketiga. Nah, kalau kita hitung di sini network ID-nya tadi kelipatan 16, 16 tambah 16, 32, kurangin 1, 31, kurangin 1, 30, ditambah 1, 17. Sehingga kita mendapatkan usable IP range IP address-nya dari 10.17 sampai dengan 10.30. Kemudian broadcast-nya berarti ditambahkan satu saja ya, 10.31. Subnet max-nya 255, 255, 240. Untuk subnet yang ketiga, kita hitung subnet yang ketiga dengan subnet yang keempat. Berarti kita tambahkan kelipatan 16, 32 tambah 16, 48, ya. Dikurangi 1, 47, dikurangi 1, 46.
ditambah 133. Ini untuk range IP address atau usable IP address untuk subnet yang ketiga. Dari mulai 200, 120, 10, 33 sampai dengan 200, 120, 10.46. Begitu seterusnya ya dihitung sampai total ada 16 subnet. Ini subnet yang ke-6, ini 7, 8, 9, ada 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Dan 16 berarti dari 15-nya 224 tambah 16, 240, 240 tambah 1, 241, sampai dengan maksimum ya, maksimumnya adalah 255 dikurangin 1, 254. Ya, ini untuk penghitungan di subnet yang ke-16. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Kalau untuk slash 30 gimana, Pak? Slash 30. Mm-mm. Kita lihat table ya, tadi ya tabelnya slash 30. Table slash 30. Nah, slash 30 tadi di bawahnya. Ini ya, notepadnya sebentar. Slash 30, nilainya berarti di sini 255, 252. Berarti di sini sebanyak 8 juga ya bitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini ke sini kan 24 nih. Ditambah berarti ada 6 bit ya. 6 bit di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Dari ujung sini ke ujung sini 24 bit ditambah ada 6 bit yang kita selubungkan. Berarti kan? Ya. Sehingga totali dari ujung kiri sampai dengan ujung kanan yang ini ada 30. Ya. Itu untuk slash yang 30. Berarti kalau untuk dikonversikan ke bilangan desimalnya ya, 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 6 ditambah 1 kali 2 pangkat 7. Ya, seperti itu. Untuk kita mendapatkan nilai totalnya. Ya, nilai totalnya. Berarti dari yang posisi yang ini ya, posisi yang ini 4 ditambah 8 ditambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128 didapatkan 252. Nah, ini untuk slash yang 30. Kalau slash yang 31-nya berarti tambahkan satu lagi aja ya. Ini di slash 31 berarti di sininya adalah 254 ya. 254. Sini tambahkan 1 gitu ya. Dari ujung ke sini ini 24 bit ditambah ada di sininya ada 7 bit ya. 7 bit. 24 tambah 7, 31 gitu ya. Untuk mendapatkan 254 itu ya tadi dari 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 pangkat 4 1 kali 2 pangkat 5 1 kali 2 pangkat 6 ditambah 1 kali 2 pangkat 7. Ya, sehingga kita totalkan 2 ditambah 4 ditambah 8, 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128. Ya, ini didapatkan hasilnya 254. Kalau prefix 32 berarti semuanya 255 ya. Seperti ini. Itu ya. Dari ujung ke sini 24 bit ditambah 8 bit, totalnya 32 bit.
Oke, paham sampai sini? Cukup paham, Pak. Oke, baik. Mungkin saya lanjut ke soalnya ya, ke tugas mungkin ya. Ke tugas, sebentar, tugasnya itu ada di sini. Nah, di tugas 1 itu kita membreakdown-kan ada kantor pusat, ada kantor cabang, ya, dan kemudian ada one pusat dan ada one cabang, yaitu untuk di soal tugas yang keduanya tuh nantinya. Nah, di sini untuk departemen penjualan ada 50 perangkat. Departemen pemasaran ada 30 perangkat, departemen IT ada 10 perangkat, server ada 5 perangkat, dan ada koneksi dari one pusat ke one cabang. Ya, dari one pusat ke one cabang ya. Kemudian ada kantor cabangnya juga ya. Ada kantor cabangnya ini total ada 20 perangkat. Nah, untuk alamat IP yang tersedia, ini kelasnya kelas C dengan IP-nya ini. Prefiksnya 24, sehingga kalau kita jabarkan ya jumlah host yang dibutuhkan. Rumusnya kan tadi ada 2 pangkat n-2. Ya, 2 pangkat n-2 berarti ada 2 pangkat 6-2. Ya, untuk supaya kita nggak terlalu banyak memboroskan IP ya. Berarti ada tersisa 12 IP ya yang bisa kita nanti dipergunakan untuk cadangan karena kebutuhannya di sini ada cuman 50 perangkat ya. Berarti kalau kita hitungkan di dalam mekanismenya 256 ya dikurangin 192 ya didapatkan untuk hasilnya adalah 62. Nah, jadi rumusnya adalah 2 pangkat n-2 dihasilkan n-nya itu 6. Ya, n-nya 6. Sehingga jumlah bit network yang bisa kita dapatkan 24 totally ya ditambahkan dengan 8 bit itu totalnya dikurangin didapatkan 6 bit ya. Tadi ada 6 bit yang kita selubungkan dengan nilai 192 ya untuk subnet max-nya. Nah, untuk mendapatkan alamat jaringannya berarti kita memperoleh di alamat awalnya ya 192.168.10.0. Nah, untuk usable IP address-nya rentangnya berarti dimulai dari 10.1 sampai dengan 10.62 ya. Kalau kita pakai gunakan kalkulator ya IP kalkulator kita masukkan aja IP nilai ini dengan jumlah bit yang kita selubungkan dengan totalnya adalah 192 ya. Berarti ada 6 ya, 6 bit yang kita selubungkan dengan n-nya adalah jumlah 6 atau kalau 192 tadi ada 3 ya, ada 3 apa 2 nih? Bentar, saya lihat dulu. Kalau nggak salah ada 2 nih. 160 ada 2 nih, ada 2. Ya, ada 2 yang kita selubungkan. Nih. Oke. Nah, ini untuk yang penjualan. Jadi nanti di tugas satunya tolong diurutkan saja ya. Untuk penamaannya itu mulai dari penjualan, kemudian pemasaran, kemudian ada IT, ada server, kemudian one pusat ya, ada one pusat nih, one pusat, kemudian ada kantor cabang, dan terakhir ada one cabang ya. Nah, tadi untuk yang penjualan, kita lanjut ke yang pemasaran ya. Nah, setelah didapatkan yang penjualan IP-IP-nya tadi, untuk yang pemasaran kita hitung lagi nih kebutuhan 30 perangkat. 30 perangkat dengan mempergunakan rumus 2 pangkat n-2 ya. Sehingga kalau kita hitungkan berapa nih yang bisa masuk ke dalam 30 perangkat ini. Oh, ternyata kita masukkan n-nya itu sebanyak 5 nih. 2 pangkat 5 dikurangin 2, 30. Sehingga kita dapatkan hasil n-nya itu 5.
Dan besarnya dari bit yang kita selubungkan adalah 3. Dengan prefiksnya adalah 27. Ya, prefiksnya 27 karena ada 3 bit yang kita selubungkan. Sehingga kalau untuk mendapatkan prefiksnya nih, slash-nya 24 totally ditambah dengan 8 bit untuk yang di host ID-nya dikurangin 5. Ya, hasil dari ini. Ya. Didapatkan slash-nya adalah 27. Sehingga kalau kita hitung subnet max-nya 224. Sehingga kalau kita tuliskan di dalam network addressing-nya untuk departemen pemasaran itu 192 168 10.64 ya. Nah, kita lanjutkan saja nih dari 63 tadi berarti 64 kemudian ditambah 1 65 ya kan? 65 sampai dengan nilainya adalah 94 dengan broadcast-nya 95. Kalau teman-teman bingung untuk bisa mendapatkan usable rentang ini, silakan mempergunakan IP kalkulator aja ya. IP kalkulator masukkan nilai prefixnya slash seperti ini, kemudian masukkan juga nilai IP address yang terakhir gitu ya. Nilai IP address yang terakhir untuk mendapatkan si departemen pemasaran ini. Berarti di sini kalau untuk IP departemen pemasarannya di 192 168 1064 ya. Sehingga nanti kalau pakai IP kalkulator akan muncul nilai ini. Rentang dari 1065 sampai dengan 1094 dengan broadcast-nya 1095. Untuk departemen pemasaran. Kemudian di departemen IT-nya, tadi kebutuhan perangkat di departemen IT itu ada 10 perangkat. Nah, supaya nggak memboroskan perangkatnya, berarti di sini kalau kita hitungkan ada 4 bit yang kita selubungkan dengan nilainya adalah 240. Sehingga N-nya di sini adalah yang diselubungkan 4 ya. 4 bit didapatkan notasi slash-nya atau prefiksnya itu sebanyak 28 prefiks ya, 24 ditambah 4 yang kita selubungkan. Ini didapatkan 28. Nah, nilai subnet max-nya 240 dan kalau kita dapatkan untuk network address-nya, kita ditambahkan aja nih dari broadcast dari di departemen si pemasaran tadi. Nah, departemen pemasaran kan broadcast-nya terakhir tadi di 1095 ya. Ditambahkan aja satu nih untuk mendapatkan network address dari departemen IT-nya 96 ya. Tambahkan satu lagi untuk rentang alamat IP address-nya di departemen IT 97 gitu ya. Dan sampai dengan 110 nih. 110. Nah, kalau bingung untuk bisa mendapatkan ini pakai aja di IP kalkulator. Nah, teman-teman udah pakai IP kalkulator belum di dalam praktek ini? Pakai IP kalkulator nggak? Iya, Pak. Ya, pakai IP kalkulator ya. Oke, untuk pakai kalkulator nilainya menjadi lebih pas gitu ya. Kemudian broadcast-nya berarti ditambah 1 ya tadi 111 seperti itu. Kemudian untuk menghitung departemen servernya atau di bagian server, berarti kebutuhan server di sini kalau kita lihat ada 5 perangkat. Jadi jangan sampai memboroskan ya. Kita ngambilnya terlalu banyak untuk IP-nya hingga memboroskan IP. Nah, kalau kita hitungkan di sini ternyata dari penggunaan kita cocoknya masuk di N-nya sama dengan 3 gitu ya. N-nya sama dengan 3 sehingga didapatkan nilainya adalah 248 dengan penambahan di jumlah bitnya sebanyak 3 sehingga totali 24 ditambah 3 28
9 ya, ini 29 untuk kita jumlahkan dari 8 min 3 ini. 29 prefix 29 dapatkan 248. Nah, untuk didapatkan ini di network address-nya berarti kita dari departemen IT yang ini ya. Dari broadcast departemen IT di akhirnya itu 192.168.10.111 berlanjut ke servernya nih, network address berarti 192.168.10.112. Rentangnya berarti 112 ditambah 1, 113. Sampai dengan 118. Kemudian broadcastnya ditambah 1, 119. Ya, itu untuk yang servernya. Nah, nanti dihitung juga untuk yang WAN pusatnya. Ya, WAN pusatnya, kantor cabang, dan WAN cabang. Berarti jangan kebalik ya, saya harap sih dari teman-teman untuk penyusunannya seperti yang udah saya dituliskan di e-learning, penjualan yang pertama, yang keduanya pemasaran, yang ketiganya departemen IT, keempatnya server, WAN pusat, ada kantor cabang, dan WAN cabang. Gitu ya. Nah, untuk di tugas yang kedua, di situ ada router kantor pusat dan ada router kantor cabang. Nah, nilai-nilai untuk destination-nya ya, nilai destination address-nya, kemudian ada next hop kan, ya, ada next hop, kemudian ada interface. Nah, destination address ini ambil nilai dari network address di setiap bagian di departemen penjualan, di departemen pemasaran, kemudian di departemen IT, sama di departemen server, yaitu untuk penggunaan di tugas yang kedua. Berarti yang diambil adalah untuk destination address-nya itu nilai yang ini. Nilai dari mulai 192.168.10.0 ya, kemudian 192.168.10.64, kemudian yang IT-nya 96, servernya 112, kemudian silakan hitung teman-teman yang WAN pusatnya, WAN cabang, kantor cabang, dan WAN cabang, yaitu diambil dari nilai network address-nya ya, itu untuk memasukkan destination address di tugas yang kedua. Kemudian kalau next hook-nya berarti kita mulai, ini berarti dimulai dari 192 tadi ya, 192, 168, 10, 0, 192, 168, 10 tadi berapa? 64 ya, 64, 96, 64, 192, 168, 10, 96, 192, 168, 10, 112. Nah, silakan teman-teman isi yang selanjutnya ya, di bagian yang WAN pusat dan kantor cabang serta WAN cabangnya. Untuk next hook-nya, ini awali saja dengan IP 00. Ya, artinya adalah semua IP itu bisa masuk ke sini. Ya. Untuk interface-nya berarti penjualan gitu ya. Kemudian pemasaran di sini berarti pemasaran. Kemudian IP ya kan? IP, kemudian ada server,
Kemudian yang terakhir nanti next hopnya ini berapa nih untuk nilai IP WAN pusatnya ya. Ambil IP WAN pusatnya nih. WAN pusatnya. Untuk memasukkan next hopnya yang di sini. IP-nya berapa? Ini untuk router kantor pusat. Terus yang kedua. Nah, kemudian untuk router kantor cabang. Router kantor cabang. Sama untuk destination addressing-nya ya. Destination addressing-nya berarti mulai dari 192, 168, 10. Kemudian next hop-nya ini adalah IP network address dari WAN cabangnya, gitu ya. IP network address WAN cabang yang didapatkan dari soal yang pertama ya, yang dari sini. Jadi setelah teman-teman menghitung IP network address WAN pusat, kantor cabang, dan WAN cabang, nah network address-nya itu yang diambil untuk dimasukkan di bagian yang ini. Sama di bagian yang ini ya. Jangan sampai keliru untuk ngambil WAN pusat IP-nya sama WAN cabang. Takutnya keliru pada saat diambil. Izin Pak, untuk Ya. share screen-nya memang tampilan PDF sama notepad tadi Pak ya, masih Oh, sorry. di saya. Ya, ya. Masih, ini nggak kelihatan ya Word-nya ya? Benar Pak. Oh, maaf, maaf, maaf. Maaf ya. Saya pikir saya udah ke-share. Ini udah kelihatan di sini Word-nya? Sudah, Pak. Oke, baik. Tolong diinfo ya kalau belum kelihatan di sana. Tadi udah kelihatan kok, Pak. Oh, udah kelihatan. Udah, dari tadi Pak, udah kelihatan. Kalau tempat saya. Oke, tadi sampai mana ya? Ini tadi, ini udah ya, berarti teman-teman udah paham yang ini? Yang mendapatkan ini? Sudah, Pak. Udah, oke, oke. Sekarang Penjualan, satu pemasaran, info. IT, server. Nah, nanti teman-teman tinggal lanjutan aja ya. Lanjutin untuk mencari WAN pusat, kantor cabang, sama WAN cabang. Dan ini IP-nya harus dilanjutkan aja gitu ya, jangan diputus. Kayak ini kan misalkan dari TI ke server, berarti ini kan berlanjut nih, dari 111, kemudian berlanjut 112 kan, ya. Kemudian dilanjutkan lagi untuk mendapatkan rentangnya 113, gitu ya, sampai dengan 118. Nah, kalau untuk memastikannya pakai IP kalkulator, dengan mendapatkan nilai ini terlebih dahulu nih, ya. Nilai ini didapatkan buat masukkan API kalkulator untuk mendapatkan ini. Broadcast-nya ditambahkan satu aja dari nilai ini, dapatkan nilai 100, 119 ya untuk broadcast address-nya. Nah, silakan teman-teman cari untuk yang WAN pusat, kantor cabang, dan WAN cabang. Oke, seperti itu untuk ini yang soal yang pertama. Nah, ini tugas yang soal yang kedua, berarti ada router kantor pusat, ada router kantor cabang kan ya. Nah, untuk yang di kantor pusatnya ambil nilai network address di setiap bagian subnetnya tadi, penjualan, pemasaran, IT, server, dan WAN pusatnya. Ya, WAN pusatnya diambil tuh untuk network address-nya. Hub-nya di sini semuanya diawali dengan 00 saja nih. Ya. Mungkin teman-teman bingung nih. Saya perhatikan semuanya pakai IP semua nih. Nah, ini dimasukkan ini aja IP-nya ya. Oh. Kemudian servernya juga 00.
Nah, silakan cari untuk nilai ininya, destination address-nya ya. Ambil dari network address di bagian yang ini. Gitu ya. Ini kelanjutannya berapa nih? Dari 119 kelanjutannya berapa untuk mendapatkan hasil ini. Gitu ya. Masukkan di sini. Kemudian ambil IP untuk menghitung next loop-nya, berarti ambil di sini IP range. IP range address awal dari WAN pusatnya ya. Ambil IP range address awal dari WAN pusatnya. Seperti contohnya gini. Mengambil nilai, berarti kalau WAN pusatnya network address-nya 120 ya. 120 network address, rentang alamatnya berarti untuk WAN pusat 192 168 10 121 ya. Berarti yang ini adalah 121 10 121. Ini untuk WAN pusat. Nah, untuk kantor cabangnya silakan teman-teman lanjutkan ya dari nilai 120 tadi, berarti yang di sini saya masukkan saja deh. Network address WAN pusat ya 192 168 10 120. Kemudian range-nya ya atau usable range berarti mulai dari 192 168 10 121. Ya, ambil nilai ini untuk dimasukkan di yang 121 di bagian yang ini. Ini nilainya 192 168 10 121. Berarti kalau yang ininya 192 168 10 120. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal ngasih penghitung kantor cabang dan WAN cabangnya untuk memasukkan di tabel router kantor cabang ya, router kantor cabang. Jadi di router kantor cabang ini ada dua yang hanya dicari. Berarti ini adalah WAN cabang, kemudian ini IP-nya berapa dari LAN cabang ya, berarti ngambil dari kantor cabangnya ya. Nah, ini masuk ke LAN cabang. Nah, ini ya berapa next hop-nya? Apakah 0000 atau ada IP di sini? Ya, kalau menurut saya semuanya 00 ya kalau untuk yang LAN cabang. Hanya menghitung untuk yang di bagian ambil IP yang ini aja, yang terkait dengan WAN cabangnya. Jadi untuk terhubung dari WAN pusat ke WAN cabang. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau bingung ditanyakan. Penghitungannya pakai IP kalkulator yang ini ya. Pakai ini apa pakai tools apa? Mungkin bisa pakai Advanced Subnet
kalkulator, atau beberapa tools yang lain. Nah, ini untuk memudahkan supaya nggak keliru mendapatkan apa namanya IP tadi di setiap subnetnya. Ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya untuk tugasnya. Dari gambaran ini kira-kira bisa di Saya Mhm, tanya Pak, ya. ini mengenai kriteria penilaiannya yang Bapak Mhm, mhm, kirimkan. Ini kan ada bagian C, kejelasan dokumentasi. mhm. Itu ada diagram topologi informatif, itu nanti kita memberikan lampiran diagram topologi gitu Pak, atau bagaimana? Iya, yang kayak bentuk seperti yang tadi ya, sebentar ya. Hmm, tadi yang saya gambarkan infrastruktur. Nah, yang seperti ini. Ya, seperti ini. Oh, berarti Ja- buat lewat itu ya Pak ya, aplikasi apa namanya? Lupa saya. boleh pakai Word aja, misalkan pakai PC-PC gitu ya. PC yang mungkin kalau ada gambar untuk komputer gitu ya, boleh pakai itu, pakai Word. Kalau misalkan Oh, nggak pakai aplikasi nggak apa-apa. Yang penting bisa menggambarkan dari setiap bagiannya tadi ya, ada departemen penjualan, pemasaran, kemudian IT, ada server gitu ya. Kemudian ada Wan Pusat, ada kantor cabang, kemudian ada Wan Cabang gitu ya. Digambarkan di dalam suatu bentuk topologi diagram gitu ya. Topologi diagram seperti itu, Nora. oh ya. Lalu ini Pak, yang Mm-mm, bagian efisiensi dan skalabilitas alokasi. Ini kan ada minim pemborosan alamat, terus mm-mm. sama memadai itu maksudnya bagaimana Pak? Lebih Nah, jelasnya. kalau Ya, pemborosan itu seperti ini. Misalkan dari perhitungannya kebutuhan 50 perangkat ya. Kemudian teman-teman menghitung gitu ya. Nggak taunya pas dihitung itu mengambil range-nya jauh sekali untuk penselubungan bitnya gitu ya. Misalkan sampai ngambil 248. Tentunya kan akan semakin besar ya penggunaan ya, dari IP yang nggak dibutuhkannya tadi ya. Kalau ini kan ya. 50 cuman 62 gitu kan, berarti cuman ada 12 ya. Ya 12 ini yang dijadikan sebagai cadangan. Nah, jangan sampai lebih dari 12 gitu. 20 misalkan atau 25 misalkan gitu ya. Itu kan terjadi pemborosan. Nah, itulah yang dinilai dari sisi efisiensinya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah bisa mendapatkan ininya dengan baik, pasti pemborosan IP itu akan mengikuti gitu ya, akan istilahnya efisiensi itu akan mengikuti juga, karena nilai ini akan didapat gitu ya. Intinya di bagian ini sih, kalau menurut saya ya, teman-teman bisa mengukur ini, berapa kebutuhannya, 50, kemudian secara efisiennya bisa didapatkan berapa. Diambil aja dari nilai 256 dikurangin berapa nih kira-kira gitu ya. Kalau ini kan berarti dikurangin 192 ya kan? Dari 256. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Cukup jelas ya, Nora? Sudah Pak, sudah jelas, sudah. Oke. Insya Allah lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Oke, saya harap dari penjelasan pemaparan ini teman-teman bisa ada perbaikan nilai yang langsung bagus ya. Amin, siapa? Insya Allah, Kema- amin, amin. Kemarin itu Halo, dari Pak. kelas administrasi jaringan ya, dari kelas 38 itu alhamdulillah setelah web ya, dari nilai 44 jadi 90 ya, hasilnya jadi 90 dengan pemaparan yang saya paparkan gitu ya.
Jadi clue-cluenya udah saya jelaskan, jadi teman-teman tinggal bisa meneruskan aja sebenarnya. Ya, kalau nggak dikasih clue-clue kan mungkin agak sedikit kesulitan ya untuk bisa ini dapatnya kira-kira berapa gitu kan untuk pengukuran dari sisi efisiensinya mungkin ya atau dari sisi penggunaan di awal-awal subnet marsnya misalkan ya. Terkadang gitu atau suka keliru. Kelirunya misalkan teman-teman itu ngambil penjualan dulu, kemudian pemasaran, tiba-tiba ada naik di kantor cabang gitu ya. Kemudian di bawahnya baru IT, server. Nah, itu akan mengacak tuh nantinya ya. Ngacak dari apa namanya penggunaan rentang IP address-nya. Nah, ini yang kurang tepat. Makanya tadi yang saya bilang ikuti sesuai dengan soal nih untuk urutannya penjualan, pemasaran, IT ya, server, kemudian one pusat, kantor cabang sama one cabang gitu ya. Untuk dari sisi urutan interface-nya. Nah, yang ini ya penjualan, pemasaran, IT, server, one pusat, kantor cabang dan one cabang. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan lagi? Ada kesulitan di mana kesulitannya? Izin bertanya Pak, Hmm, kalau untuk One itu berapa kebutuhan host ID-nya? one-nya di sini ada nggak dijelaskan tidak? Enggak sih. Hmm, 5 perangkat 10. Oke, mungkin dari yang analisa saya dari semua yang sudah dikirimkan oleh teman-teman ya, nilainya itu udah benar ya sampai dengan 252. Cuman dari sisi untuk apa namanya addressingnya ini masih kurang tepat addressingnya. Nah, saya harap yang tadi saya bilang urutannya itu dari mulai misalkan dari server terakhir gitu ya, broadcastnya berapa, tinggal dilanjut aja nih untuk mendapatkan si one pusatnya gitu ya. One pusatnya berapa? Berarti kan di sini 120 gitu ya. Kemudian range usable-nya dari 121 sampai berapa nih untuk si one pusatnya gitu ya dari nilai yang sudah kita mappingkan ini gitu ya. Kemudian didapatkan hasil broadcast nantinya untuk didapatkan si one pusatnya. Baru kita bisa menghitung untuk nilai kantor cabangnya. Ya, kantor cabang kita bisa menghitung dengan kebutuhannya. Kalau kantor cabang 20 perangkat ya, 20 perangkat nih. 20 perangkat yang kita butuhkan untuk kantor cabang. Seperti itu. Berarti ngambil dari sebelumnya aja untuk bisa menghitung one pusatnya. Oke, sampai sini bisa memahami? Bisa. Oke. Yang lain gimana? Yang lain? Izin bertanya Pak. Silakan. Baik. Untuk One Pusat itu kan start network address-nya di 10.120. Untuk range-nya kan startnya tadi plus satunya ya, jadi startnya dari 121 ya. Nah, kalau itu traffic-nya dikasih slash 31 bisa Pak? Atau harus slash 30 Pak? Itu untuk dapetin yang mana nih? One pusat. Yang ya One Pusat Pak. One pusat itu Itu berarti kan di jatuhnya pemborosan kan jatuhnya kalau 120, 121, 122 berarti untuk ininya di 123 Pak ya? Iya, 123 betul. Betul, 123. Betul, kalau itu slash 30, kalau itu slash 31 atau 32 bisa nggak Pak? Nggak terlalu banyak ya kalau ke slash 32 ya nantinya. Oh gitu, iya Mm-mm, baik-baik. terlalu banyak. Nah, kalau dari one pusat nanti ujungnya itu kan di one cabang ya. Kalau di one cabang itu nilainya kalau kita hitung-hitung di 10.161. Coba aja teman-teman hitung nanti
di next hub-nya itu di 10161, yaitu untuk one cabangnya. Nah, silakan dapatkan nilai yang ini nih. IP-nya berapa nih dari untuk yang one cabang ini, gitu ya. Cabang ini dimasukkan ke sini. Ini ngambilnya dari nilai network address one cabangnya, gitu ya. IP address awalnya, gitu ya. Range IP address. Ini range IP address awal ya, awal dari one cabang. Oke, seperti yang ini, yang di bagian one pusat, gitu ya. Ambil yang ini ya nih, berarti. Untuk next hop ya pergunakan ini aja nih untuk IP-nya ya, dikosongkan supaya dari semua bagian ya bisa masuk gitu ya. Semua bagian bisa terkoneksi, dan untuk koneksi yang hanya membutuhkan IP di sini hubnya itu antara one pusat dengan one cabangnya aja. Berarti pastinya membutuhkan IP ya. IP one pusatnya berapa dan IP untuk one cabangnya berapa supaya one pusat sama one cabang ini bisa terhubung gitu ya. Kalau yang ini di bagian 00 ini adalah secara internalnya, di jaringan internal. Kalau ini dia udah keluar ke jaringan eksternal dari one pusat ke one cabang. Yang lain bagaimana? Ada kesulitan? Silakan Jadi itu ditanya. penghubungan Heeh, kantor itu dari one pusat heeh, ke kantor cabang itu dari one cabangnya itu ya Pak ya. heeh, Makanya oh ya kan. heeh. Nah ini yang one pusat ya. Tadi saya contohkan yang ini berarti kan. Kan kita tadi udah dapat server ya. Server dengan network address-nya ini ya. Kemudian rentangnya kita udah dapatkan 113 sampai 118. Broadcast-nya 119. Kita lanjutin aja untuk one pusatnya berarti 120. Range IP usable IP-nya ya 121 sampai 123 ya kan? 123. Nah, ambil yang untuk one pusatnya itu adalah yang nilai ini. Nilai 10121-nya. Sama juga dengan one cabangnya. One cabangnya itu ambil range atau usable address dari one cabangnya berapa gitu ya. Berarti nilainya dari 10.161. Urutan ya tolong diperhatikan urutan. Jadi di tugas yang kedua saya hanya membutuhkan yang ini aja ya. Nggak usah sampai ada kantor pusat, kantor pusat sorry, kantor cabang ya, nggak usah sampai kantor cabang, sampai one pusat aja ini, sampai one pusat. Kemudian di tabel yang kedua router kantor cabang berarti ada one cabangnya, ambil hanya dua one cabang hanya dengan LAN cabang gitu. Baik Pak. Oke, mudah-mudahan dari penjelasan ini teman-teman bisa langsung dapat nilai 100 ya. Dapat nilai 100 atau 90 ya. Soalnya kontribusinya 70% ya Pak ya untuk apa nilai akhirnya kalau praktikum tuh. Oh, praktikum nilainya besar ya, bobotnya? Iya 70% Pak. Terus Hmm, UASnya cuma 30%. oh gitu.
Berarti kan teman-teman ngikut UTS sama UAS juga kan ya? Ada UAS, ada UTS sama UAS kan ya? Nggak ada, Pak. UTS nggak ada. Langsung UAS, Oh, Pak. oh langsung UAS aja. Oh gitu. Berarti ini bobotnya paling gede 70%, UASnya 30%. Iya, betul. Oke, semangat ya untuk bisa mengerjakan, hasilnya saya harap bisa bagus. Ya kayak kelas 38 itu, alhamdulillah nilainya dari 40 yang tadi saya bilang jadi 90. Ya. Ya, Pak. Amin. Mm-mm. Untuk apakah Mm. direkam, Pak, kalau diupload di YouTube? Oh iya, ini Biar direkam. Ini direkam oh, MS-nya coba sebentar saya cek ya. Hmm, saya cek dulu. Oke ya direkam. Nanti saya share di ininya ya, di wall dari aktivitas belajar yang keenam ya. Saya share di situ, di tag di situ. Yang lain bagaimana? Ada kesulitan dari Tania mungkin? Ada yang mau ditanya? Suandi, Udah Pak, jelas Pak, sudah cukup. sudah cukup jelas. Oke baik. Said, cukup jelas Said. Izin Pak, Mhm. terakhir. Ya. Dari IP yang akhir tadi Pak, untuk kantor cabang tadi Pak, itu Mhm. kan ada 20 perangkat kan di bawahnya Wan tadi Pak ya? Sebentar. Di bawah Kantor. kantor cabang. Ah, mhm. Nah, itu apakah sesuai perangkat yang ketersediaan, atau kita bisa taruh misalkan di 30 perangkat atau berapa gitu. Jadi kita bisa naruh rank IP-nya di tabelnya nanti sesuai itu maksudnya Pak. Oke, kalau di soalnya kan tidak ada ya kalau nggak salah ya. Tidak ada perangkat. Mungkin bisa di fullkan saja nilai apa namanya subnetnya sampai 252 ya, sampai 252. 252 Pak ya. Oke, Sampai berarti 252. sekitar 90-an ya. 252. Jadi kalau One Pusat sama One Cabang itu sama ya untuk subnet max-nya ya. 252 juga tuh. Cuman yang Oke. membedakan adalah network ID-nya aja. Network ID, Siap. network ID atau usable range-nya yang berbeda tuh antara One Pusat dengan One Cabang. Karena dihitung berdasarkan urutan ini tadi dari server ke One Pusat, ya kan? Kemudian ke kantor cabang, baru ke One Cabang ya. Gitu. Ya, yang membedakan di situ. Karena ada urutan ini. Ya. Baik, cukup jelas Pak. Oke, cukup jelas ya. Robi mungkin ada yang menanyakan. Robi Muhammad. Robi ada dua nih. Dengan akun yang sama atau Eh, berbeda ya? sama Pak, sama. Saya Oh, buat join mic harus pakai ini, ganti device. oh begitu. Oke, baik. Suandi mungkin ada yang menanyakan? Ada kurang jelas mungkin? Silakan. Nggak ada. Mungkin malam ini nanti saya cek semua ya dari hasil revisi teman-teman. Karena cukup banyak dari kelas lain juga revisi dan untuk lab juga baru selesai malam ini gitu ya. Saya mungkin baru bisa ngecek setelah lab ini untuk keseluruhan revisian dari teman-teman untuk dari beberapa kelas gitu ya. baik, Pak. Untuk One berapa kebutuhan host ID-nya? Ini yang ditanyakan ya.
Ini pakai Cisco boleh tidak? Oh boleh, boleh silakan. Pakai Cisco untuk menggambarkan diagram topologinya ya, boleh saja. Silakan teman-teman download untuk Cisco Packet Tracer-nya dari web NetAkad ya. Udah pernah mengunjungi website NetAkad? NetAkad. Ini website dari Cisco ya. Cisco ini nggak bisa masuk sebentar. Oke. Cisco Packet Tracer download. Nah, ini bisa teman-teman download ya di Cisco Packet Tracer yang ini. Kalau belum pernah daftar berarti di sign up dulu atau bisa langsung pakai alamat email Gmail ya, alamat Gmail. Lebih baik sih didaftarkan dulu ya, registrasi pakai alamat Gmailnya. Kemudian download di bagian ini, download Cisco Packet Tracer. Ya nanti download, kemudian di loginkan dengan alamat email yang sudah didaftarkan. Ada yang belum pernah pakai Cisco Packet Tracer? Ada yang belum pernah pakai siapa? Atau udah semua di sini? Belum, Pak, belum pernah. Oh belum. Oke silakan Nora ya dicoba nih untuk pembuatan diagram topologinya mungkin ya, diagram topologinya pakai Cisco Packet Tracer. Ini terkait juga dengan mata kuliah jaringan komputer sebenarnya ya. Kalau teman-teman di semester sekarang ada mata kuliah jaringan komputer, ini nanti dipakai nih Pak, di ada, Pak. Mm-mm. Ini dipakai kalau nggak Tugas salah, 2. iya di tugas 2 di aktivitas belajar 12 kalau nggak salah ya. Aktivitas belajar Kemarin 12 itu. Mm-mm. Gimana sudah Nora? istilah sama ya, sudah istilah sama dosennya tugas 2-nya itu suruh download kan, Pak. Dosennya Oh, udah belum buka. oke. Oke, yaitu di tugas yang kedua tuh di jaringan komputer di aktivitas belajar yang ke-12 kalau nggak salah. Berarti Bapak ngajar jaringan komputer sama administrasi jaringan, Pak. Iya, dua, Hmm. jaringan komputer sama administrasi jaringan. Oke, untuk WAN-nya ada berapa kebutuhan host? Tadi ini udah dijawab ya? Ya, sudah Pak, sudah tadi. Oke, oke. Takut kelewat saya. Oke, baik. Mungkin kalau udah nggak ada yang ditanyakan, cukup jelas ya? Saya harap cukup jelas nih. Cukup Kalau Pak, nggak, cukup. Pak, oke, sudah oke. cukup. Oke, kalau sudah cukup jelas mungkin bisa saya akhiri ya untuk tutorial web pertama kita hari ini atau web yang kedua. Saya harap bisa nilai yang langsung bagus ya. Langsung saya cek, kemudian untuk tugas-tugas yang lain mungkin dipersiapkan saja ya untuk tugas yang kedua. Untuk mungkin ada tools-toolsnya nanti yang dipergunakan. Ini terkait dengan Cisco Packet Tracer juga nih untuk tugas yang selanjutnya. Ini terkait kalau nggak salah VLAN ya, nanti ada terkait VLAN dan beberapa mekanisme yang lain yang mempergunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Nah, dari sekarang saya harap untuk Cisco Packet Tracer-nya bisa di-download, kemudian bisa dipahami menu-menunya, cara-cara penggunaannya ya. Mungkin nanti saya masukkan beberapa contoh mungkin ya. Nanti saya masukkan di wall dari learning untuk beberapa simulasi ya, simulasi yang contoh di mata kuliah saya di jaringan komputer yang mungkin bisa membantu nanti dari teman-teman untuk bisa mengerjakan tugas yang kedua ataupun yang ketiga seperti itu ya. Baik, mungkin itu aja pertemuan hari ini bisa saya akhiri ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih udah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat wabarakatuh. malam. Ya, malam Pak, izin live. Ya, saya izin live ya. Ya, Pak.